Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian. Bersyukur pada Kamis malam pada hari ini kita diberikan kesempatan boleh mengambil waktu untuk merenungi malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Mari saat ini saya mengajak kita boleh tenangkan hati. Saya mengajak kita untuk boleh fokus selama kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk kita boleh sama-sama mensyukuri waktu pada malam hari ini. Saya mengajak kita boleh tenangkan hati kita bersaat teduh sejenak. Kemudian Yesus pergi bersama mereka ke suatu tempat bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Dan ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saya mengajak kita boleh angkat pujian ini bersama. Mari kita mau sama-sama merenungi kembali malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa. Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, ia ditangkap dan dibawa. Ya yang tidak berdosa, dihina, dicerca, enyakan dan salibkan Dia. Bukankah Dia dapat memanggil? Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Lihat, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota. Ia diejek dan dicela. Dengan sabar ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan Dia, tapi tidak dilakukan.
Yang menyerahkan diri sepenuh tanpa pamrih, memikul salib sendiri. Ya seru sudah genap dan serahkan nyawanya, genapi rencana Bapa. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Dengan setengah suara mari kita nyanyikan. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Ia rela mati untuk saya. Ia rela mati untuk saya. Mari dengan sikap berdoa, saya mau mengajak kita sama-sama kembali merenungkan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita? Apakah justru kita seringkali sudah terlalu sering berulang kali mendengar hal ini sampai kita justru tidak mensyukuri kasih-Nya? Saya mengajak di malam hari ini, kita mau sama-sama mengambil waktu berdoa. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar kita dapat diberikan kepekaan untuk merasakan dan mensyukuri kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kita juga mau berdoa supaya kita memiliki panggilan hidup yang berkenan di mana dan kapanpun Tuhan menempatkan kita. Mari kita mau sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari saya mau mengajak jemaat sekalian, kita akan kembali menaikkan sebuah pujian yang menyatakan bahwa karya terbesar dalam hidup kita yaitu Tuhan yang mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Saya mau mengajak jemaat sekalian untuk boleh berdiam diri. Apakah hari ini kita sedang bergumul dengan diri kita masing-masing? Mungkin dari jemaat sekalian, ada yang sedang bergumul dengan ketakutan, ada yang sedang bergumul dengan kekhawatiran, ataupun ada yang mungkin sudah merasa putus asa dengan keadaan kita masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan sangat mengerti dan sangat mengetahui situasi kita masing-masing. Bagaimana hidup kita masing-masing. Dia mau memulihkan kita dari segala pergumulan apapun yang sedang kita alami. Bahkan dia mau menolong kita untuk kita bisa punya pengharapan yang berasal dari Tuhan. Mari saya mau mengajak kita berdoa. Kita mau minta pertolongan dari Tuhan untuk setiap keadaan dan pergumulan kita. Apapun yang sedang kita alami masing-masing. Kita juga mohon kepada Tuhan, kita berserah dan berseru kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang boleh menolong dan memulihkan kita dalam menghadapi hal apapun yang sedang kita alami dalam hidup kita. Mari saya mau ajak kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian, kita tahu bahwa Tuhan sudah memikul salib dosa kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Namun, adakah hari ini kita masih meragukan Tuhan? Adakah hari ini kita masih melukai hati Tuhan? Saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama buka suara berdoa. Kita berdoa agar Tuhan mengubah hati kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mau berserah kepadanya, dan dengan rendah hati taat ikut pimpinan Tuhan. Mari sama-sama kita buka suara berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu, atas keselamatan yang kau berikan. Tuhan sudah menebus dosa kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, ubahkan hati kami sekalian. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami, untuk kami sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Percaya kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana yang begitu ajaib, rencana yang begitu indah dan penuh harapan. Dan Tuhan tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk taat, ikut pimpinan Tuhan. Mampukan kami untuk terus menaruh iman kami kepada Tuhan, kepada Engkau. Dan bisa melakukan kehendak-Mu
di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu, karya terbesar yang Kau lakukan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan sebuah pujian. Karena salib-Mu. Sama-sama kita hayati lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Katakan dengan kesungguhan hati kita. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
kita berdoa. Kami semua pernah merasakan apa namanya yang disebut bergumul, Tuhan. Kami semua pernah mengalami apa yang namanya takut, khawatir. Bahkan mungkin Tuhan, kami pernah merasakan apa yang namanya putus asa. Kami jujur akui itu. Tuhan, kalau kami memikirkan dan merenungkan hidup di tengah-tengah dunia ini ketika kami menghadapi ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, kefrustasian. Tuhan, kami jujur akui, ini benar-benar sangat menakutkan, menggentarkan bagi kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, pergumulan tidak terhindarkan sebenarnya dari hidup kami. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang hari ini memberikan kami harapan, yang hari ini memberikan kami kemenangan, yang hari ini memberikan kepada kami kepastian. Tuhan, bersamamu kami bisa menghadapi itu semua. Kami bisa melewati ketakutan kami. Kami bisa menghadapi kekhawatiran kami. Kami bisa melihat jalan keluar dari pergumulan kami. Maka Tuhan, dengan iman seperti inilah, malam hari ini kami mau bersama-sama belajar, merenungkan Tuhan, bagaimana kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Maka Tuhan, beranugerahlah, berbicaralah kepada kami malam hari ini. Melalui firman-Mu yang bersama-sama kami mau renungkan. Biarlah ketika ada hati yang sedang khawatir, takut, bergumul, sedang berkecamuk, yang sedang merindukan sesuatu, yang sedang ingin melihat jalan keluar, kami boleh mendapat jawabannya malam hari ini. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk boleh membuka kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14. Ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-38. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Lalu ia kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau?
Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga walau 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Itu terjemahan TB2. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa di Taman Getsemani, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat bergumul berat. Karena harus menanggung dosa manusia dan terpisah dengan Allah akibat dosa. Bapak Ibu Saudara bisa kebayang selepas makan Paskah, Tuhan Yesus bersama murid-murid mau berjalan ke Taman Getsemani. Saya bisa membayangkan rasa gentar yang sedang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu coba kita rasakan bersama. Ketika kita sedang mau menghadapi satu kenyataan hukuman, bagaimana rasa di dalam hati kita? Ada takut, ada gentar, ada khawatir, ada bergumul di sana. Saya yakin kita akan merasakan hal itu semua Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang Tuhan Yesus rasakan. Dia gentar sekali. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi disinilah kita melihat sisi manusianya Tuhan Yesus. Ini sisi yang tidak bisa dihindari sebenarnya. Ya bisa merasakan kegentaran itu dan ketakutan itu. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dengan rasa yang dimunculkan oleh Tuhan Yesus ini. Rasa gentar, rasa takut, rasa bergumul yang sangat. Saya bersyukur ini dimunculkan. Khususnya di Taman Getsemani. Karena kita bisa melihat itu di sepanjang Alkitab yang bercerita tentang pergumulan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat itu dan merasakan itu. Kenapa saya katakan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus rasakan sebenarnya itu menggambarkan betapa mengerikannya, betapa sangat bergumulnya dan menakutkannya. Kalau itu kita yang jalani Bapak Ibu Saudara. Kalau itu yang kita rasakan. Dan ini juga membukakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Betapa mengerikannya dosa. Betapa menakutkannya terpisah dari Allah. Inilah yang sangat menakutkan bagi Tuhan Yesus. Bisa dikatakan Tuhan Yesus itu tidak takut terhadap kematian itu sendiri. Maka ia berani ngomong. Anak manusia harus menderita. Harus mati disalib. Tapi ketika masuk ke Taman Getsemani, dia mulai merasakan kegentaran yang luar biasa, pergumulan yang sangat berat Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat Tuhan Yesus bisa bergumul dengan begitu sangat? Yaitu keterpisahan dengan Allah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, keterpisahan itu hanya 3 hari. Tuhan Yesus dikubur itu 3 hari. Keterpisahan itu hanya 3 hari. Tapi itu sangat menakutkan bagi Tuhan Yesus. Injil Lukas mencatat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal yang ke-22 ayat 44. Dikatakan Tuhan Yesus itu sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan. Dan
makin bersungguh-sungguh berdoa. Ia sangat ketakutan. Injil Lukas mencatat itu sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu Saudara, ini yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Keterpisahan dengan Allah itu sangat menakutkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus rela terpisah dengan Allah. Dia rela terpisah dengan Allah demi kita bisa dekat dengan Allah. Tuhan Yesus rela terpisah dengan Allah demi kita bisa dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bersyukur untuk apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan ini? Demi kita bisa dekat dengan Allah. Dia rela terpisah dengan Allah. Coba kita renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan sudah membawa kita mendekat sama Allah. Apakah kita makin mendekat sama Dia? Apakah kita melangkah makin maju mendekati Allah? Atau hari ini kita malah menjauh dari Allah? Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan menjadi sia-sia apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia sudah sangat bergumul. Dia sudah sangat takut. Dia hadapi itu demi kita. Maka biarlah kita boleh melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan ini. Bukan semata-mata untuk Dia, tetapi semata-mata demi kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan di tengah pergumulannya ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana membangun hidup yang mendekat kepada Allah. Di tengah dia bergumul, dia merasa terpisah dengan Allah. Dia mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana membangun hidup yang mendekat kepada Allah. Yaitu dengan apa? Dia berdoa. Dia ke Taman Getsemani itu dia mau berdoa. Untuk berdoa. Untuk mendekatkan dirinya pada Allah. Untuk mencari kehendak Bapa. Sekalipun sepertinya Bapa silent terhadap Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus itu datang ke Taman Getsemani untuk berdoa? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak terlepas dari pergumulan, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kefrustasian, stres, depresi, tekanan, putus asa, kehilangan harapan. Bapak Ibu Saudara, ini semua bisa kita rasakan karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita kurang mendekat sama Tuhan. Kita belum terlalu dekat sama Tuhan. Maka Tuhan Yesus itu mengajarkan bagaimana kita bisa mengatasi itu semua dengan kita mendekat pada Tuhan. Mendekat pada Allah melalui doa. Kenapa? Tuhan Yesus itu mengajarkan pentingnya doa ini. Pentingnya mendekat kepada Allah melalui doa ini.
Bapak Ibu Saudara, doa akan membuat kita menjadi tenang menghadapi pergumulan. Doa akan meredahkan tekanan kita dan menolong kita mampu menyikapi pergumulan dengan bijaksana. Doa akan mendorong kita berani menghadapi kenyataan dari pergumulan kita. Doa akan menghindarkan kita dari keputusasaan dan kesembarangan. Tuhan Yesus sangat mengerti akan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ia mengingatkan para muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini pasti pernah bergumul dengan doa. Sangat disadari memang doa bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu Saudara untuk bisa dipraktekkan dalam hidup kita hari ini. Di tengah kesibukan, di zaman yang instan, waktu kita kadang habis untuk mengurusi urusan-urusan rutinitas kita. Tidak sedikit kita yang hadir di sini, bahkan semua orang Kristen, tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya pasti pernah bergumul dengan kehidupan doanya. Mereka jatuh bangun dalam disiplin ini. Kalau ditanya satu-satu kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita akan berkata, ya, aku bergumul sekali dengan kehidupan doa saya. Kadang-kadang kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, hanya kayak seperti rutinitas belaka. Mungkin kita bisa mengucapkan kata-kata yang bagus, yang manis. Tapi bicara tentang kedalaman doa itu. Berbicara tentang keintiman. Banyak di antara kita mungkin sudah tidak merasakan keintiman itu Bapak Ibu Saudara. Maka tidak heran, ini adalah salah satu disiplin rohani yang bisa dikatakan paling sulit. Salah satunya yang paling sulit, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin bisa berdoa, tapi bicara berdoa seperti Tuhan Yesus yang punya relasi. Sekalipun dia sudah merasa seperti ditinggalkan Allah. Kalimatnya yang lugas, kalimatnya yang sederhana, keluar dari hati yang jujur. Merasakan sebuah kedekatan, mengenal maunya Allah seperti apa. Dia bukan mencari kemauannya, kehendaknya, tapi dia mencari kemauan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, inilah sebenarnya yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Dan ketika dia menegur para muridnya, ketika para murid sedang tidur, ketika para murid diminta berjaga-jaga tetapi mereka sedang tidur. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu sebenarnya dengan nada yang marah, dia menegur para muridnya. Diminta untuk berdoa dan berjaga-jaga, mereka malah tertidur. Markus 14 ayat 37. Setelah itu
ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Tidakkah engkau sanggup?" Bapak Ibu Saudara, yang menjadi satu perenungan dan pertanyaan bagi kita malam hari ini. Mengapa di tengah pergumulan beratnya, Tuhan Yesus itu malah memberi sebuah nasihat untuk berdoa dan berjaga-jaga. Di tengah pergumulan beratnya, yang sebentar lagi dia akan menjalani jalan yang tidak mudah. Kenapa dia malah memberi satu perintah untuk berdoa dan berjaga-jaga? Khususnya untuk Petrus. Khususnya untuk Petrus. Maka nama Petrus yang disebut sama Tuhan Yesus. Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Bapak Ibu Saudara, ini kalimat yang dalam sekali. Penting sekali untuk menjadi satu perenungan kita. Kenapa Tuhan mengingatkan Petrus seperti itu? Bapak Ibu Saudara, kita tahu Petruslah salah satu murid yang akhirnya jatuh dalam pencobaan. Bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara, Petrus jatuh dalam pencobaan. Dia menyangkali Yesus 3 kali. Karena dia mengabaikan pesan Tuhan Yesus tersebut. Dia mengabaikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh jujur hari ini. Seberapa sering kita jatuh dalam pencobaan? Seberapa sering kita tergoda untuk kompromi dengan dosa? Seberapa sering Bapak Ibu Saudara? Coba kita renungkan. Apakah pada saat kita kompromi dengan dosa? Apakah pada saat kita jatuh dalam pencobaan? Kita sedang dalam kondisi yang mengabaikan doa. Mengabaikan relasi dengan Tuhan. Mengabaikan disiplin rohani kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita seperti para murid, kita tertidur. Di tengah penatnya rutinitas dunia hari ini. Jangan sampai iman kita tertidur, kerohanian kita tertidur. Sehingga kita tidak lagi waspada Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tertidur, kita tidak bisa lagi waspada terhadap godaan-godaan yang datang. Terhadap ancaman-ancaman yang datang. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam surat Petrus dikatakan apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari mangsa Bapak Ibu Saudara. Mencari mangsa yang siap diterkam. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah perenungan refleksi dari Petrus. Pasca kejatuhannya, dia mengingat kembali akan pesan Tuhan Yesus ini. Sehingga ia menuliskan itu kepada orang-orang yang menerima suratnya. Untuk hati-hati, untuk waspada, untuk berdoa. Iblis itu seperti binatang buas yang mencari mangsa untuk diterkam.
di saat kita lemah, di saat kita lengah, di saat kita tidak berjaga-jaga, itulah posisi yang paling mengenakkan untuk iblis menjatuhkan kita. Maka malam hari ini Bapak Ibu Saudara, di minggu-minggu sengsara Tuhan yang akan kita hayati sebentar lagi, mari kita mengambil komitmen. Mari kita berkata kepada diri kita sendiri, jangan sampai diriku ini tertidur. Jangan sampai imanku ini tertidur. Bagaimana caranya? Dengan kita datang sama Tuhan di dalam doa. Minta sama Tuhan untuk memberikan kita kesadaran-kesadaran untuk menyadari betapa pentingnya kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini untuk kita berdoa dan berjaga-jaga supaya kita bisa mendekat sama Tuhan, supaya kita bisa mengalami kasih Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah rela terpisah dengan Allah demi kita bisa dekat sama Tuhan. Maka mari kita bangun kedekatan ini dengan kita menghidupi firman dan doa. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Masing-masing setiap kita. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman yang barusan kita dengar. Apakah hari ini kita sedang lelah? Apakah malam hari ini kita sedang penat? Apakah malam hari ini kita sedang jenuh Bapak Ibu Saudara? Apakah malam hari ini kita sedang merasakan, ya, sepertinya kerohanianku sedang tertidur. Sulit bagiku untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Sulit bagiku untuk bisa merasakan bergairah di dalam melayani. Sulit bagiku untuk merasakan kasih Tuhan. Saya sedang ingin menyerah dalam pelayanan. Saya sedang ingin menyerah dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, saya kasih kita sedikit waktu untuk kita berdoa. Hanya kita dengan Tuhan. Mungkin musik boleh mengiringi. Hanya kita dengan Tuhan. Mari kita pakai waktu malam hari ini. Tuhan sudah rela terpisah dengan Allah demi kita bisa mendekat dengan Dia. Maka mari kita pakai waktu yang singkat ini dengan baik Bapak Ibu Saudara. Berdoalah, minta sama Tuhan. Minta pertolongannya. Minta urapannya. Untuk membakar kerohanian kita kembali. Untuk menghangatkan hati kita kembali. Untuk menyegarkan jiwa kita kembali yang mungkin sedang lesu, letih, dan berbeban berat. Apa yang paling membuat kita bergumul dalam mengikuti dan melayani Tuhan? Bawa juga di dalam doa. Minta pertolongan Tuhan.
Tuhan, buatlah kami mampu mensyukuri bahwa hari ini kami sudah dibuat mendekat sama Tuhan oleh Tuhan Yesus. Dan tolong kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan anugerah ini. Tetapi kami kiranya Tuhan tolong untuk terus makin mendekat sama Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga boleh, Tuhan tolong bagaimana kami menjaga kehidupan doa kami. Selepas ibadah Kamis Putih ini Tuhan, kami akan berpuasa. Biarlah kami boleh memakai waktu ini untuk firman dan doa. Kami renungkan dan kami praktekkan untuk mendekatkan diri kami makin dekat lagi sama Tuhan. Tuhan, biarlah kembali boleh hadir di hati kami, di jiwa kami. Satu rasa yang hangat, yang kuat, yang menyegarkan kami. Yang bisa benar-benar merasakan ada hadirat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin kehilangan. Kami tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kami. Maka mampukan kami untuk menjalaninya dengan baik. Mohon pertolongan dan kekuatan-Mu Tuhan, berkatilah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, setiap Kamis Putih adalah momen terbaik kita setiap tahun untuk merenungkan kembali saat-saat di mana Tuhan Yesus menjalani jalan salib. Alkitab mencatat pada malam Kamis Putih itulah Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk meminjam tempat di mana Tuhan Yesus akan mengadakan perjamuan Paskah. Yang dirayakan Yahudi itu adalah Paskah umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Maka setelah murid-murid menemukan sebuah rumah bisa dipinjam untuk Tuhan Yesus bersama murid-murid untuk menikmati perjamuan Paskah itu, Tuhan Yesus masuk ke rumah itu dan membasuh kaki murid-muridnya. Setelah itu mereka naik ke bagian atas rumah itu yang disebut juga dengan bagian atas atau upper room. Dan disitulah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah itu. Dan di situ juga Tuhan Yesus makan untuk terakhir kalinya pada malam itu. Setelah perjamuan Paskah, di situ Tuhan Yesus juga berkata, salah satu di antara kalian malam ini juga akan menyerahkan aku. Tuhan Yesus mengajak murid-murid kemudian untuk menyingkir dari kota Yerusalem ke sebuah tempat yang disebut juga Lembah Kidron, yaitu di Bukit Zaitun, yang dicatat oleh kitab-kitab lain juga sebagai sebuah taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa di sana, sebagaimana tadi sudah disampaikan melalui firman Tuhan yang kita renungkan. Kira-kira Tuhan Yesus menghabiskan waktu 3 jam. Karena setiap jam Tuhan Yesus balik dan bertanya murid-murid, ketemu murid-murid yang sudah tertidur. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? 2 kali Tuhan Yesus berkata seperti itu, berarti total ada 3 jam. Setelah berdoa, maka datanglah Yudas Iskariot berserta dengan pasukan pengawal untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan di sana Yudas mencium
Tuhan Yesus sebagai tanda inilah orang yang akan ditangkap itu. Dan setelah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus dengan gagah berani, dia menghunus ya pedangnya dengan memotong telinga dari penjaga yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Karena dia pernah berkata kepada Tuhan Yesus, mati pun aku akan bersama-sama dengan engkau. Tapi apa yang terjadi, Tuhan Yesus mengembalikan telinga yang sudah terpotong itu, menyembuhkan prajurit itu, dan membiarkan dirinya untuk ditangkap. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dibawa ke beberapa pengadilan sesat. Pertama-tama ialah ke rumah Hanas, yang dulunya adalah imam besar. Dia adalah seorang tokoh penting bagi orang-orang Yahudi. Mantunya bernama Kayafas yang menjabat sebagai imam besar pada saat itu. Jadi sebelum ke Kayafas, dia ke rumah Hanas terlebih dahulu, diintegrasi dan dikatakan bawa ke imam besar yang sedang menjabat saat ini, imam besar Kayafas. Sampai di rumah imam besar Kayafas, di situ mulai Tuhan Yesus dipukul, dianiaya, diludahi, dihina. Tidak puas mengadili Tuhan Yesus seorang diri, imam besar Kayafas mengumpulkan Sanhedrin, yaitu ke-72 petinggi-petinggi orang-orang Yahudi. Ini majelis besar. Orang-orang Sanhedrin datang mengadili mereka. Kurang lebih ada 3 pengadilan agama yang dijalani Tuhan Yesus pada malam hari itu. Tetapi karena imam besar tidak bisa menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus, dia perlu otorisasi daripada pemerintah, yaitu para pejabat-pejabat yang berkuasa saat itu. Maka imam besar Kayafas memerintahkan untuk diserahkan, dibawa kepada Pontius Pilatus. Sebelum itu, ketika di tempat diadili bersama dengan Sanhedrin, tua-tua orang Yahudi, di tempat Kayafas imam besar, Petrus dari kejauhan menyaksikan Tuhan Yesus diadili. Lalu 3 kali Bapak Ibu Saudara, Petrus menyangkal telah mengenal Tuhan Yesus. Yang terakhir bahkan ditanya oleh seorang gadis yang masih belia, masih kecil, bukankah kamu bersama-sama dengan orang itu? Lalu Petrus berkata apa Bapak Ibu Saudara? Sumpah demi langit, aku tidak pernah kenal orang itu. Seorang yang tadinya berkata, mati pun aku bersama-sama dengan engkau. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Di saat itu ayam berkokok. Saudara sekalian kasih Tuhan, ketika sudah subuh sampai pagi saudara, Tuhan Yesus harus menjalani 3 kali pengadilan sesat lagi. Yaitu dibawa kepada Pilatus, di Pilatus dia juga tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Lalu dikatakan bawa kepada otoritas yang paling tinggi lagi, yaitu kepada Herodes Antipas. Dibawa ke Herodes, ketemu Herodes, tidak menemukan kesalahan, diolok-olok, dikatakan kembalikan kepada Pilatus. Dibawa kembali kepada Pilatus. Saudara, kedua kali di tempat Pilatus, Pilatus tidak tahu harus dihukum atas kesalahan apa. Dia memanggil saksi-saksi, yang juga saksi juga menyatakan saksi-saksi palsu, dan akhirnya memang tidak ada kesalahan dari Tuhan Yesus. Maka Pilatus bertanya, karena hari sudah menjelang pagi kembali, kepada masyarakat banyak. Pada saat itu juga memang hari pembebasan penukaran penjahat. Siapakah di antara kalian akan diselamatkan? Atau membebaskan Barabas atau Tuhan Yesus? Maka kerumunan orang banyak yang hari Minggu sebelumnya berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang, Raja damai yang datang dalam nama Tuhan. Pada saat itu mereka berkata, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Saudara, sejak saat itu kemudian Pilatus membasuh tangannya, tanda dia cuci tangan. Dia sangat berharap dia segera dilupakan peristiwa itu. Dia
memerintahkan untuk menyalibkan Tuhan Yesus, membebaskan Barabas. Tetapi dia tidak pernah berpikir, Pontius Pilatus sampai saat ini, setiap hari Minggu di dalam perjamuan kudus, nama dia kita sebut selalu, kita ingat selalu. Dia cuci tangan, dia memerintahkan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Disitulah mulai Tuhan Yesus dipaksa untuk mengangkat salibnya dan dikenakan mahkota berduri dan menjalani jalan salib menuju bukit Golgota yang disertai dengan pukulan dan cambuk. Saudara sekalian yang terkasih, biarlah momentum seperti ini kita boleh terus mengenang kembali bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita secara pribadi. Itulah sebabnya sangat baik tradisi yang dilakukan Gereja Metodis di Kamis malam, Kamis putih, kita mulai berpuasa dengan kembali merasakan kembali perjalanan salib karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Mulai malam perjamuan itu, Tuhan Yesus tidak makan. Itulah yang akan kita lakukan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Setelah ibadah ini kita tidak makan lagi, kita berpuasa, dan besok hari Saudara, jam 1 siang, di lantai 3 kita akan mengadakan doa tumpang tangan. Sebuah pelayanan dari tim hamba Tuhan, rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu yang sudah mendaftar ataupun belum mendaftar, Bapak Ibu diundang boleh menghadiri pelayanan doa tumpang tangan. Bapak Ibu memiliki pergumulan apapun pergumulannya saat ini saudara sedang alami. Datang jam 1 siang besok di lantai 3, saudara akan didoakan. Siapapun saudara, saudara mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, MYC, dewasa, sampai usinda, siapapun, tidak memandang saudara adalah aktivis, saudara adalah jemaat, saudara adalah majelis, pengurus komisi, siapapun saudara, silakan datang. Saudara rindu didoakan oleh tim hamba Tuhan, kita akan mendoakan. Jam 1 siang di lantai 3, dan setelah itu jam 3 sore besok kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung yang akan dilayani oleh hambanya, penginjil Wilson Yeremia, yang adalah anak dari almarhum pendeta Dani Lukas Lukito, yang dulu beberapa tahun yang lalu juga pernah melayani kita sejak Kamis Putih sampai kepada perayaan Paskah di gereja kita, almarhum ayahnya. Lalu setelah ibadah itu besok jam 3 sore ada perjamuan kudus. Setelah itu kita akan baru berbuka puasa bersama-sama. Saudara, beberapa WhatsApp masuk kepada saya bertanya, Boksu berpuasanya seperti apa? Apakah boleh minum? Apakah makan? Saya ada mah dan lain sebagainya. Saudara sesuaikan sendiri. Saudara bisa berpuasa penuh, artinya saudara bisa tetap minum air putih, berpuasa makan, 2 porsi makan yang saudara skip adalah sarapan besok dan makan siang besok. Atau saudara merasa saya kayaknya perlu latih skip 1 kali makan dulu. Saudara sesuaikan. Intinya bukan membuat sebuah legalisme baru, hukum Taurat baru. Saudara, intinya adalah apa yang kita sangat tergantung kepadanya. Kalau bisa saudara besok, waktu-waktu ini adalah waktu quality time kita sama Tuhan. Seringkali kalau kita libur, kita maunya me time. Saya mau melakukan apa saja yang menyenangkan saya. Tapi khusus besok saudara latihan disiplin rohani. Besok adalah quality time saya dengan Tuhan Yesus. Apa yang bisa selama ini begitu mengalihkan perhatian saya kepada Tuhan Yesus. Apakah itu saya pikir makan terus atau apa? Saya senang beberapa waktu terakhir ada hamba-hamba Tuhan mulai ada disiplin rohani baru saudara. Yaitu apa? Puasa gadget. Selama ini kita sangat terikat dengan media sosial, scrolling, dan belanja online, melihat-lihat semua, kita lihat HP. Boleh juga saudara, kalau saudara merasa hidup saudara, atau saya juga termasuk di dalamnya, sangat tergantung dengan gadget dan media sosial dan lain sebagainya, saudara bisa lakukan latihan disiplin itu. Besok saya tidak mau lihat, saya mau quality time dengan Tuhan Yesus besok.
sampai sore kita buka puasa bersama-sama. Saudara, saya rindu saudara sekalian bisa mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah yang disediakan gereja. Saudara quality time dengan Tuhan Yesus, saudara doa, saudara alami Tuhan Yesus dengan secara pribadi. Saudara nantikan suara Tuhan berbicara melalui kesadaran saudara. Sehingga apapun kondisi saudara yang alami dan saya, ini menjadi kekuatan baru kembali. Kerohanian dimulai dari kerohanian yang disegarkan. Saya mau khusus mengalami Tuhan esok hari. Saya tidak mau distract dengan hal-hal yang lain. Saya mau quality time dengan Tuhan Yesus. Saya mau merenungkan karya salibnya. Saya mau merenungkan pengorbanannya buat saya. Saudara, mari alihkan pikiran kita dengan dunia yang fana. Satu hari kita latih. Dan kita temukan kembali apa sih yang Tuhan ingin saya lakukan dalam tujuan hidup saya ini. Yang ingin saya tuntaskan selama aku hidup sementara di dalam dunia ini. Demikian saudara, napak tilas kita dan serangkaian ibadah yang akan kita lakukan besok. Dan saya rindu mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan mengajak saudara bangkit berdiri, kita naikkan pujian Karena Salibmu satu kali lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk memukul mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Ya Tuhan,
Tuhan, karena salib-Mu, kami yang adalah manusia berdosa yang harusnya binasa, Tuhan Engkau selamatkan. Tuhan, ajarlah kami untuk memahami betapa besar kasih pengampunan, kasih cinta-Mu terhadap kami. Ya Tuhan, bahkan melebihi apa yang sanggup kami pikirkan. Tapi kami rindu ya Tuhan, melalui proses kehidupan kami, di dalam semua situasi dan kondisi hidup yang kami alami Tuhan, satu persatu mohon Tuhan singkapkan betapa panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam hidup ini Tuhan, kami terus mendapat kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan untuk menghadapi segala pergumulan-pergumulan hidup ini. Sehingga kami hidup penuh dengan kemenangan karena kasih-Mu, kuasa-Mu mengalahkan maut ya Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami akan berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing. Besok hari kami akan berkumpul kembali untuk memperingati Jumat Agung. Berkatilah kami sekalian ya Tuhan. Kami boleh beristirahat malam ini dengan damai sejahtera Tuhan. Besok dengan kesehatan, kesegaran yang baru melanjutkan hidup memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kembalilah ke tempat masing-masing membawa berkat Tuhan. Bukalah hatimu, terimalah berkatnya. Anugerah yang sempurna dan tuntas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Kekuatan penghiburan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang memberkati, melindungi, dan menyertai engkau. Sejak malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil waktu teduh. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.